Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Dina dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang akan memandu jalannya sosialisasi Olimpiade Sains Nasional Kabupaten, Kota, jenjang SMA MA, SMK MAK sederajat untuk bidang biologi tahun 2025. Senang rasanya saya bisa menyapa Sobat Prestasi semua dari seluruh Indonesia pada acara sosialisasi OSMK tahun 2025 ini. Bagaimana kabarnya Sobat Prestasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Agar makin semangat mengikuti OSN 2025, inilah saatnya mempersiapkan diri dan mempersiapkan strategi untuk dapat menjadi peserta dan memperoleh medali Sains Nasional bidang biologi tahun 2025. Dalam sosialisasi OSNK ini, Sobat Prestasi dapat menyimak dan juga mencatat apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan agar Sobat Prestasi dapat menjadi bagian dari OSN bidang biologi. Nah, Sobat Prestasi, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Titis Setiobudi, MSI, MAR, AGR, SC. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Selamat siang Sobat Prestasi semua. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Pak Titis merupakan narasumber yang akan memberikan pemaparan materi WSNK bidang biologi. Kepada Bapak Titis, disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Oke. Selamat datang Sobat Prestasi. Untuk hari ini saya akan memaparkan sosialisasi mengenai keberjalanan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota dan kabupaten. Oke. Saya akan share screen. Oke. Nah, jadi untuk paparan sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota jenjang SMA 2025 bidang biologi. Gambaran umum untuk OSNK di bidang biologi dan juga keberjalanan IBO sampai tahun 2024. Jadi mulai dari tahun lalu berdasarkan pengalaman kita, kita diikuti oleh sekitar 30.000 peserta. Ya. Dari 30.000 peserta itu terbagi dalam 38 provinsi di Indonesia, termasuk juga satu satu kumpulan daerah yang ada di luar negeri yang berkumpul dalam sekolah Indonesia luar negeri yang diangkat tuh. Nah, di 10.000 peserta tersebut nanti akan akhir loloskan kurang lebih 2.000 peserta yang akan mengikuti Olimpiade Sains tingkat provinsi, dan dari 2.000 peserta tersebut nanti akan diseleksi kembali sehingga menghasilkan 100 peserta terbaik dari seluruh provinsi dan juga dari sekolah Indonesia luar negeri untuk bertanding di tingkat nasional, yang mana nanti di tingkat nasional akan memunculkan sebanyak 30 medalis. Dan juga untuk tahun ini ada penghargaan spesial, yaitu terdapat 10 juara harapan, yaitu untuk peringkat 31 sampai 40. Nah, setelah dilakukan Olimpiade Sains Nasional, maka akan dilakukan seleksi berikutnya, yaitu untuk mempersiapkan dan menyeleksi siswa-siswa terbaik Indonesia untuk mengikuti IBO, International Biology Olympiad, tahun 2026, yang mana terdiri atas 4 perwakilan, dan selama seleksinya akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Seperti itu. Kemudian untuk silabus OSN Biologi dan IBO, setiap tahun selalu sama, baik itu antara OSN dengan IBO atau antar setiap tahun. Nah, jadi eh, materi yang akan diujikan itu terdiri atas 7 sub bidang yang terdiri dari biologi sel molekuler sebanyak 20%, anatomi dan fisiologi hewan 15%,
anatomi dan fisiologi hewan 25%, genetika dan evolusi 20%, etologi 5%, ekologi 10%, dan biosistematika 5%. Dan setiap paket dalam satu soal biologi itu akan terdiri atas 50 soal, yang mana pembagian persentasenya sudah tercantum pada tabel berikut. Nah, mengenai aturan umum bidang biologi dari tahun ke tahun kurang lebih sama, kecuali mungkin tahun ini ada beberapa modifikasi. Oke, yang pertama, yang tadi sudah disebutkan bahwa soal di bidang biologi tingkat OSN kabupaten itu terdiri atas 50 nomor, yang mana dari 50 nomor itu dibagi menjadi 4 pernyataan yang perlu ditentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi setiap nomornya akan mengandung satu problem, dan dari problem tersebut akan diberikan 4 pertanyaan yang harus dinyatakan benar atau salah. Nah, kemudian biasanya sistem penilaian yang dilakukan oleh bidang biologi itu adalah sistem penilaian eh, benar dan salah ya, satu atau nol. Jadi mestinya pada tahun-tahun sebelumnya kita selalu menggunakan sistem apabila pernyataannya dijawab dengan tepat itu akan mendapatkan nilai satu, sedangkan kalau salah atau tidak diisi itu nilainya nol untuk tahun-tahun sebelumnya. Tapi khusus untuk tahun ini kita menggunakan sistem yang mengikuti yang ada di IBO, yaitu menggunakan sistem scoring dari setiap soal. Tadi kita tahu setiap soal terdiri atas 4 pernyataan. Nah, apabila dari 4 pernyataan tersebut semuanya dijawab dengan tepat, maka akan mendapatkan nilai penuh, yaitu 1 poin. Apabila yang dijawab dengan tepat hanya 3, akan menghasilkan 0,6 poin. Apabila dijawab dengan tepat hanya 2 pernyataan, itu akan menghasilkan 0,2 poin. Nah, apabila yang dijawab dengan tepat hanya 1 atau tidak ada sama sekali, maka poinnya adalah 0. Jadi tidak ada sistem minus, masih konsisten antar setiap tahun, termasuk tahun ini, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua soal. Karena sistem scoringnya demikian, ada 50 soal, dan setiap satu soal maksimal ada 1 poin, maka nilai maksimum untuk satu tes di bidang biologi adalah 50 poin. Kemudian satu hal yang selalu diperbolehkan di bidang biologi adalah kalkulator. Dan kalkulator yang dimaksud di sini adalah kalkulator fisik. Bisa kalkulator umum ataupun kalkulator saintifik. Tidak ada restriksi untuk kalkulator secanggih apapun untuk tingkat kabupaten, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah kalkulator yang ada pada gadget. Kalkulator yang ada pada handphone, smartphone, atau pada laptop. Seperti itu. Nah, dari 50 soal yang akan diberikan nanti, para peserta akan diberikan waktu selama 180 menit atau 3 jam untuk menyelesaikan semua. Nah, itu untuk aturan yang umum untuk bidang biologi ya, yang mengenai soalnya. Nah, kemudian secara umum juga aturan tesnya ya, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama tadi sudah disebutkan, kalkulator boleh digunakan. Nah, kemudian alat-alat yang lain, misal seperti jam tangan, itu tidak boleh digunakan sama sekali, baik itu jam digital, jam analog, karena kalau alasannya adalah untuk melihat waktu, nanti di platform tesnya akan disediakan timernya. Nanti kita akan lihat sekilas mengenai platform tesnya di beberapa slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, di bidang biologi karena tes dilakukan cukup lama, selama 3 jam, makan dan minum boleh diperbolehkan, tapi dengan catatan tidak mengganggu peserta lain dan tidak menimbulkan suara-suara yang keras. Misal kalau ada yang memakan permen atau memakan roti itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau misalnya memakan keripik atau memakan makanan yang bungkusnya berbunyi keras itu tidak diperbolehkan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian earphone, headset, headphone ataupun sejenisnya, ya, alat bantu mendengarkan musik yang lain itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian untuk kebijakan ke toilet, karena lagi-lagi biologi tesnya cukup lama, selama 3 jam, maka diperbolehkan oleh eh, tim juri dan panitia, tetapi harus didampingi oleh guru pendamping, walaupun secara jujur tidak disarankan untuk ke toilet selama tes, karena akan mengurangi durasi pengerjaan. Seperti itu.
Oke, untuk yang lain-lain seperti penutup muka seperti masker, ya masker yang eh, masker muka ya itu tidak diperbolehkan juga, ya kecuali mungkin bagi sobat-sobat prestasi yang memang mengenakan karena sebab tertentu. Seperti itu. Misal seperti kalau sedang benar-benar sakit dan harus menggunakan masker, atau karena alasan keyakinan ataupun agama, itu tidak tidak masalah. Seperti itu. Oke, demikian untuk aturan tes secara umum untuk bidang biologi, dan demikian juga paparan sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota untuk bidang biologi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Titis atas pemaparan materinya. Penjelasannya sangat jelas dan terperinci perihal aturan umum, penilaian, silabus, serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama mengikuti seleksi. Baik. Selanjutnya, Pak Titis, mungkin ada tips dan trik yang dapat dibagikan kepada sobat prestasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengikuti OSNK tahun 2025, serta motivasi kepada sobat prestasi dalam berjuang menjadi peserta OSNK 2025. Silakan Pak Titis. Kesan-pesan dan tips dan trik di bidang biologi itu mungkin hampir selalu sama tiap tahun. Yang pertama adalah yang jelas persiapan. Nah, mungkin untuk persiapan yang jelas bukan hanya bidang biologi saja yang perlu ya. Nah, tapi mungkin saya akan menekankan bahwa persiapan Olimpiade itu tidak hanya bisa dilakukan 1-2 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan. Persiapan itu akan selalu diperlukan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga saran bagi sobat prestasi semua adalah selalu giat belajar, selalu fokus, dan kemudian secara teknis, apabila nanti sobat prestasi semua sedang mengerjakan tesnya, sediakan beberapa menit, mungkin sekitar 10 hingga 15 menit di akhir, untuk mengecek semua jawaban pada platform, sehingga nanti dipastikan semua telah dijawab. Karena sekali lagi di biologi tidak ada sistem minus, sehingga sangat-sangat rugi apabila ada beberapa soal yang tidak terjawab. Jadi lebih baik dijawab, apalagi di biologi peluangnya adalah 50% untuk mendapatkan jawaban yang benar, karena soalnya hanya benar dan salah. Itu mungkin tips dan trik dari saya. Oke, terima kasih. Motivasi, motivasi. Oh, usah. Ayo, sorry, sorry. Baik, terima kasih banyak Pak Titis atas tips dan triksnya yang diberikan kepada Sobat Prestasi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memberikan semangat dalam mengikuti OSN tahun 2025. Baik, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada narasumber, yaitu Bapak Titis, atas pemaparan materi yang sangat jelas dan detail, serta tips, triks, dan motivasi kepada Sobat Prestasi semua. Semoga apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan semangat kepada sobat prestasi dalam mengikuti OSNK hingga nasional dan memperoleh medali sains nasional serta melanjutkan ke kompetisi internasional. Baik, sudah saatnya di penghujung acara, kami dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, mengucapkan selamat mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kabupaten Kota jenjang SMA, MA, SMK, MAK sederajat bidang biologi tahun 2025. Tetap semangat dan selalu menjunjung sportivitas karena jujur itu juara. Sekian sosialisasi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.